Anak-anakku, hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan materi tentang penyembelihan hewan. Yang pertama, pengertian penyembelihan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fikih disebut az-zabhu atau az-zakatu, yang berarti tatayub atau membuatnya menjadi baik, harum, dan sedap. Sedang menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan atau mengalirkan darah dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernapasan serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Jadi sangat penting mempelajari ilmu untuk menyembelih hewan, karena hewan termasuk makhluk yang disediakan oleh Allah SWT untuk kebutuhan manusia. Sehingga perlu ilmu untuk menyembelih hewan supaya hewan yang kita konsumsi atau makan itu menjadi makanan yang halal dan thayyiban dan baik gitu. Jadi hewan yang halal ketika tidak dimatikan dengan cara-cara atau syarat Islam maka akan menjadi haram hukumnya. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana cara menyembelih hewan supaya menjadi makanan yang halal dan thayyib. Yang kedua, B, kategori hewan dalam Islam ada dua, hewan yang halal dan hewan yang haram. Hewan yang halal ada tiga. Yang pertama hewan darat. Hewan darat termasuk di dalamnya hewan ternak, hewan yang dipelihara, ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua belalang termasuk hewan darat. Yang ketiga hewan yang baik dan tidak kotor. Hewan yang baik dan yang tidak kotor. Seperti burung, ya, angsa, ayam, dan sebagainya. Yang kedua hewan air. Nah, hewan air adalah segala makhluk atau jenis hewan yang berada di dalam air. Hewan air ini baik hidup maupun yang mati halal untuk dimakan oleh manusia atau dikonsumsi. Seperti halnya ikan. Baik yang hidup maupun yang sudah mati dengan sendirinya ini halal untuk dimakan, kecuali hewan-hewan yang membahayakan, misalnya mengandung racun, dan itu tidak boleh untuk dimakan. Yang ketiga hewan yang disembelih ahli kitab. Hewan yang disembelih ahli kitab itu halal untuk dimakan ketika disembelih dengan tuntunan Islam. Yang kedua, hewan yang haram. Hewan yang haram ini ada beberapa macam. Yang pertama, hewan yang secara tegas diharamkan dalam Al-Quran. Contohnya babi, ya. Babi. Kemudian hewan yang mati karena dipukul atau terjatuh tanpa disembelih. Yang kedua, hewan hidup di dua alam dalam waktu yang lama seperti buaya, katak, penyu, ya ini tidak boleh atau haram untuk dimakan. Yang ketiga, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya seperti ular, kelengking, serigala. Yang keempat, hewan yang bertaring kuat, singa, harimau, dan lain-lain. Hewan yang berkuku tajam, kucing, elang. Hewan yang dilarang dibunuh, contoh semut, lebah. Hewan yang kotor atau menjijikan, ulat, kecoa, lintah, dan sebagainya. Ini hewan yang termasuk hewan yang haram. Tetapi hewan yang haram
tadi kalau dalam kondisi yang darurat itu boleh untuk dimakan dengan syarat khusus. Yang pertama, dalam keadaan darurat atau terpaksa. Kalau kita tidak makan, maka kita akan meninggal. Yang kedua, tidak ada hewan lain yang halal di sekitar kita. Yang ketiga, sifat daruratnya itu sementara. Nah, kita memakannya hanya untuk mempertahankan hidup, tidak untuk terus menerus. Kemudian jenis penyembelihan ada dua secara tradisional, yaitu langsung menggunakan tangan secara langsung. Yang kedua secara mekanis. Mekanis penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotongan. Syarat sah penyembelihan secara mekanik yaitu penyembelihnya harus Islam, mumais, berakal sehat dan tidak buta saat menekan tombol mesin membaca bismillah, mengaja menyembelih, pisau pemotongnya atau pelurunya bisa bila senapan atau hewan liar terbuat dari logam besi atau baja dan tajam serta hewan yang hewan yang halal dan masih hidup. Syarat sah penyembelihan, binatangnya dalam keadaan masih hidup, binatang yang halal untuk dimakan, penyembelihnya beragama Islam, sekurang-kurangnya sudah mumais, berakal sehat, tidak buta, dengan sengaja membaca basmalah saat penyembelihan. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lainnya, dan tidak sah dengan tulang, kuku, atau gigi. Dilakukan pada urat leher sampai terputus, saluran makan dan pernapasan, serta urat nadi leher sebagian kanan dan kiri. Sedangkan hewan yang tidak dapat ditangkap, liar, terjebur ke sumur, atau terjepit lehernya boleh disembelih pada bagian mana saja, asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Ya. Terkait dengan alat dan bacaan basmalah saat menyembelih, hewan Nabi Muhammad bersabda, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kamu makan. Sunnah dalam menyembelih hewan, membaca takbir dan sholawat 3 kali. Sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat, memotong 2 urat nadi yang ada di leher, menyembelih pada pangkal dekat kepala hewan, yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Hal-hal yang makruh, menyembelih dengan alat yang tumpul, urat nadi kanan kiri leher tidak putus, menyembelih sampai putus lehernya, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Terima kasih, demikianlah materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.